Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan hari ini kita berjumpa kembali di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba melihat untuk kemudian mengambil pelajaran, mengambil pesan ya di balik segala apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang menghambakan diri kepadanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima segenap ya bacaan salawat dan salam dan dilimpah curahkan ya kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia, bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka, dikumpulkan bersama hamba-hambanya, dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi sebuah telaga, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran. Kita akan coba mengulas ya dan membahas tentang surah Al-Zalzalah ya. Di mana surah ini tema besarnya adalah kegoncangan yang sangat dahsyat. Nah, kegoncangan yang sangat dahsyat. Surah Al-Zalzalah ini ya sahabat hadirin yang dirahmati Allah menjadi nama ya dijadikan nama, kata Al-Zalzalah ini dijadikan nama dalam surah ini karena memang surah ini dibuka ya dengan perkataan tersebut ya, dengan perkataan Al-Zalzalah yang menjelaskan ya, makna sebuah kegoncangan ya, sebuah goncangan yang sangat dahsyat ya. Sehingga karena itu diletakkan di awal ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha, diulang ini. Kata zalzalah itu ya, sampai 3 kali dalam 3 bentuk ya. Sehingga kemudian surah ini ya, menurut para ulama ya, dinamakan sebagai surah Al-Zalzalah. Syihabuddin Al-Alusi menyebutkan ya, penamaan lain dari surah Al-Zalzalah. Jadi secara umum para ulama yang mengenal surah ini dengan sebutan surah Al-Zalzalah. Tetapi ya, Syihabuddin Al-Alusi menyebut bahwa ada nama lain ya, yang diberikan juga oleh para ulama terhadap surah ini, yaitu surah Az-Zilzal. Nah, jadi kita menyebutnya surah Al-Zalzalah, tetapi ada juga yang menurut Syihabuddin Al-Alusi ulama yang menyebutnya dengan nama surah
azilzal, ya. Yang artinya kurang lebih sama, yaitu goncangan atau juga gempa, ya. Azilzal. Nah, tema dari surah ini adalah penggambaran, ya. Penggambaran yang begitu detail dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu maha detail, ya. Tidak ada zat yang kedetailannya, detailnya melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, ya, bagaimana Allah menciptakan makhluknya, itu detailnya luar biasa. Burung-burung, ya, warnanya beragam, suaranya beragam, makanannya beragam, ya. Bahkan bentuk tubuh mereka, kaki, ya, paruh itu disesuaikan dengan makanan-makanan mereka, sampai sedemikian detailnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Dan itu sama, ya, ketika Allah berbicara tentang hari kiamat, tentang goncangan, tentang the end of the world, the judgment day kalau kata orang barat, ya. Hari kiamat itu hari penghitungan, ya. Itu sebegitu detail, ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan bagi sebahagian orang, ya, saking detailnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, bagaimana kondisi hari kiamat, ya. Sebagian orang merasa gentar, takut, ya. Apalagi, ya, cemas, ya, menghadapi peristiwa itu. Bahkan kalau kita lihat fenomena pada hari ini, ada para asatid, ya, yang kemudian spesialis kajiannya itu adalah asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya, memang itu bagian dari pembahasan dalam agama kita, tetapi kemudian, ya, sayangnya disikapi oleh beberapa jamaah, ya, sebagian jamaah yang kemudian informasi terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, ya, dan kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat membuat mereka kemudian menjadi apatis, ya, dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai khalifatullah fir'ad, ya, sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ya, bicara khalifah kan tidak hanya sholat, ngaji, puasa, gitu, ya, dan yang lain-lain. Tetapi kan juga ada tanggung jawab lain, ya. Ada anak yang harus dinafkahi, ada keluarga yang harus disilaturahimi, gitu, ya. Ada lahan yang harus diolah, ada bumi yang harus dirawat dan dijaga. Nah, itu kemudian disikapi dengan apatis. Ya, bahkan asetnya dijual, ya, lalu kemudian pindah ke kampung, gitu, ya. Ya, lalu kemudian seperti berusaha menyendiri, begitu, kan. Ya, ini yang kemudian kita harus pahami, ini adalah sebuah sikap yang tidak tepat. Ya. Cukuplah bagi kita kemudian tahu dan takut, ya, bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Dan setelah itu kemudian ini mendorong kita untuk menjadi pribadi yang baik di dalam melakukan segala perbuatan. Sehingga, ya, kalau kita lihat redaksi dari surah Al-Zalzalah ini, ya, penggambarannya begitu mengerikan, ya, tentang peristiwa kehancuran dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ya, bagaimana suasana mengerikan, ya, yang terjadi di hari yang Allah sebut sebagai hari kiamat itu, ya. Dan di dalam ayat surah Al-Zalzalah ini juga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gambaran yang jelas, ya, tentang bagaimana kemudian manusia akan dibangkitkan, ya, dan kemudian pada akhirnya mereka semua digiring ke satu lokasi, satu tempat yang disebut sebagai mahsyar, ya. Dan mahsyar ini, ya, dikatakan oleh para ulama adalah lapangan, ya. Makanya bahasa kita ini disebut sebagai padang mahsyar. Bukan padang sumbar, ya, tapi padang itu artinya lapangan, ya, lapangan mahsyar. Saking luasnya dataran itu, ya, maka seluruh manusia yang pernah hidup di alam dunia Allah kumpulkan. Ya, kalau kita lihat di dalam hadis-hadis, ya, yang menggambarkan kondisi, ya, atau ilustrasi tentang kontur
kontur permukaan tanah ya di padang mahsyar itu ratanya, saking ratanya ya. Telur ya digelindingkan ya minal masyriq ilal maghrib ya dari timur ke barat tidak akan pecah. Rata gitu ya, nggak ada batu, nggak ada. Itu nanti kalau telur digelindingkan nggak akan pecah. Ada riwayat yang menyatakan demikian. Jadi saking detailnya ya. Dan kemudian di situ juga disebutkan bahwa nantinya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, ya, baik yang besar, ya, baik yang kecil, apalagi yang besar-besar. Ya. Yang kecil saja nanti Allah akan hisab, Allah akan tanya, Allah akan minta pertanggungjawabannya, apalagi yang besar-besar. Ya. Dan pada akhirnya kemudian, ya, setelah proses ya, pertanggungjawaban itu dilalui oleh manusia, maka endingnya adalah dua tempat, yaitu surga atau neraka. Yang bisa mempertanggungjawabkan segala amalannya dengan baik dan pertanggungjawabannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian orang ini akan mendapatkan surganya Allah. Tetapi ketika pertanggungjawaban ya, yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang telah dilakukan kemudian ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima ya, sebagai sebuah kebenaran, maka kemudian ya harus menerima nasib, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Disebut pertanggungjawaban karena memang apa yang kita miliki di alam dunia, apa yang kita rasakan ya, di alam dunia bukan punya kita. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir ke alam dunia ya, dalam keadaan tidak berbaju, tidak berpangkat, ya, bahkan tidak bisa bicara, ya, hanya bisa menangis saja. Tidak ada sesuatu pun yang melekat pada tubuh kita ketika kita lahir dari perut ibu kita, sekalipun ibu kita katakanlah raja, sultan, ya, sultanah ya, ayah kita sultan, ibu kita katakanlah ratu, pejabat tinggi negara, tetap saja ketika kita lahir dari perut ibu kita tidak ada satupun yang kita bawa, tidak ada satupun benda yang kita genggam, harta yang kita genggam tidak ada. Barulah setelah kita lahir Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pakaian, memberikan kita perhiasan, ya, lalu kemudian meniupkan kekuatan ya kepada kita untuk bisa beraktivitas, bisa bangun, bisa apa semuanya. Allah berikan matahari untuk menerangi sekaligus memenuhi kebutuhan kita yang manusia. Tubuh kita ini perlu matahari karena untuk mengoptimalkan fungsi dari vitamin D yang ada di tubuh kita. Allah berikan itu. Di malam hari Allah terbitkan bulan, ya, lalu bulan itu menjadi patokan bagi kita untuk menghitung waktu. Ada bintang-bintang yang menghiasi langit-langit. Allah hadirkan bagi kita pasangan hidup, ya, lalu kemudian Allah anugerahkan keturunan. Itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya akan Allah tanya, ya, untuk apa segala pemberian itu kita habiskan. Ya. Dan ketika pertanggungjawaban itu bisa diselesaikan dengan baik, diterima oleh Allah sebagai sebuah kebenaran yang diridhoinya, maka kemudian kita akan menjadi orang yang selamat. Aisyah Abdurrahman menjelaskan detail di awal surah Al-Zalzalah dengan memaparkan malamih ya, atau outward sastra tematik dalam surah ini ya, dalam surah Al-Zalzalah. Yang pertama, ayat-ayatnya pendek-pendek begitu, dan ini mengindikasikan bagi pendengarnya adanya keseriusan pesan yang urgent yang tidak bertele-tele. Ayatnya pendek-pendek dan ini menjadi gambaran betapa apa yang disampaikan di dalam ayat dalam surah Al-Zalzalah ini begitu penting, sehingga langsung to the point ya, atau bahasa kita ini tidak bertele-tele, to the point ya, ini loh ya, karena saking pesannya ya, saking pentingnya pesan yang ada di dalamnya untuk bisa dipahami dan dimengerti oleh manusia. Yang kedua adalah ungkapan yang singkat ya, seperti dalam surah Al-Zalzalah ini, sekalipun singkat begitu pendek-pendek ya,
Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala masih menyisipkan pengulangan-pengulangan ya. Dan ini sebagai sebuah bentuk penekanan. Ya, bagaimana lazimnya kita ya kalau sebuah pesan yang sama diulang-ulang gitu ya. Maka ini menjadi tanda bahwa pesan itu penting untuk diingat. Jangan sampai dilupakan, jangan sampai dilalaikan. Ya, kalau ada orang tua pesan, ingat ya. Nah, udah 3 kali itu ya disebutin hal yang sama, diulang lagi kali keempat, kali kelima. Nah ini menandakan ya, dia berharap bahwa kita jangan sampai melupakan pesan itu. Maka demikian pula dengan bagaimana ya narasi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Zalzal ini ya, itu juga menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala ya, mengingatkan kita tentang pentingnya ya, informasi atau pesan yang ada dalam surah Al-Zalzal ini. Yang ketiga ya menurut Aisyah Abdurrahman ya, bagaimana detailnya surah Al-Zalzalah ini ya, kata-kata yang dipilih dalam surah Al-Zalzalah pun ya berpengaruh kuat ya, kepada psikologis manusia ya, seperti kata zalzalah ya, atau kegoncangan yang kemudian ini menggambarkan sebuah kedahsyatan ya, bagi bangsa Arab ya, yang paham ya orang Arab lah begitu ya. Penggunaan kata zalzalah ini ya, itu menggambarkan sebuah peristiwa yang mengerikan karena kaitannya kan dengan goncangan, dengan gempa begitu ya. Orang kalau udah gempa nggak ada orang yang nggak panik. Sekalipun sudah biasa gempa begitu ya. Seperti orang di Jepang misalnya, saking sudah biasa gempa, kalau cuman 6 ya 6 magnitudo gitu ya ke bawah ya, mereka nggak panik. Kalau udah di atas itu baru mulai panik. Tapi pada dasarnya sama ya. Kalau udah goncang tuh orang pasti panik. Walaupun berusaha untuk menenangkan diri, jangan panik, tetap akan terasa panik. Ini menggambarkan bagaimana ya, pemilihan kata ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bisa mempengaruhi dampak ya, dalam pikiran manusia. Nah ungkapan serupa juga ada di surah-surah lain ya, seperti surah Al-Ghasyiyah ya, seperti kata Al-Ghasyiyah, kata At-Tammah ya. Faiza ja'ati sahah, ada kata sahah ya, al-waqi'ah dan lainnya itu. Nah itu juga sama menggambarkan bagaimana situasi goncangan yang begitu dahsyat. Yang keempat disebutkan dalam bentuk pasif ya, tanpa menyebutkan subjek pelakunya ya, subjek atau pelakunya. Dan ini memberikan tekanan pada perhatian ya, kepada kejadian tersebut. Nah, jadi bukan berarti menafikan keberadaan pelakunya, tetapi lebih kepada agar kemudian ya, peristiwa itu yang harus diingat. Aisyah Abdurrahman juga menyebutkan bahwa hal serupa ditemukan di beberapa ayat ya, di dalam Al-Quran. Dalam hal ini penakwilan fa'il atau subjek ya, tidak dibenarkan. Karena sudah jelas pelakunya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menggoncangkan alam semesta ini begitu? Kan tidak disebutkan di dalam surah Al-Zalzalah ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tidak disebutkan siapa yang menggoncangkan ya. Ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, tidak disebutkan siapa penggoncangnya. Nah, jelas ini ya karena memang ya pencipta alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu lagi disebutkan kata Allah. Dan semua orang sudah mafhum ya. Peristiwa itu akan langsung mengiring manusia kepada pencipta dari alam semesta, dari bumi yang dipijaknya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya pesan yang disampaikan kepada manusia dalam surah Al-Zalzalah ya, menyebutkan bahwa bumi yang sedang dihuni ya saat ini memiliki potensi bergoncang kapan saja. Nah, goncangan yang berbeda-beda yang bahkan bisa berakibat kehancuran yang berakhir dengan kefanaan. Dalam surah Al-Zalzalah yang pertama hingga yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat ya,
Itu bahasa kitanya segoncang-goncang ya. Dahsyat lah. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan segala isi perutnya. Apa yang ada di dalam bumi dikeluarkan semua. Dan apa yang ada dalam perut bumi itu bukan benda-benda kecil ya, tetapi adalah benda-benda berat. Ya, kalau kita lihat bagaimana batu-batu besar ya bisa wujud di pinggir sungai gitu ya. Kenapa sungai-sungai itu pun ada yang punya batu yang besar, itu keluar dari perut bumi. Ada batu segede rumah, segede mobil, segede gajah gitu ya. Itu semua keluar dari bumi. Bahkan di dalam berbagai ilustrasi film ya tentang letusan gunung ya, gunung berapi yang dahsyat, material yang dikeluarkan oleh letusan gunung itu ya, banyak diantaranya digambarkan ya, adalah batu-batu besar. Nggak ada gunung mengeluarkan kapas begitu. Sering-ringannya yang dikeluarkan adalah abu vulkanik. Tapi walaupun yang dikeluarkan itu abu atau debu, efeknya kalau kata orang Jawa ya wudus gembel ya, itu mematikan. Ya, abu panas, awan panas ya. Kalau debunya abu vulkanik masuk ke air ya, kemudian airnya terminum, itu diare orang dibuat. Nah, jadi apa yang dikeluarkan oleh bumi itu juga merusak ya, menghancurkan manusia. Wa qala al-insanu malaha, dan ketika itu saking bingungnya manusia ya, mereka bertanya-tanya, mengapa bumi menjadi begini? Kenapa ini terjadi begitu kan? Semua kompak ya, kalau dalam Al-Qur'an, dalam surah yang lain disebutkan bagaimana Allah mencabut ya, gunung-gunung yang menjadi pasak bumi berterbangan seperti bulu. Ya, kompak semua gunung di Indonesia ini, banyak sekali gunung ya. Di Jawa Barat saja yang saya tahu ada gunung Pangrango ya, gunung gede, gunung Salak ya. Gunung Putri, tapi nggak ada gunungnya itu Gunung Putri ya. Nah, ada banyak gunung ya, gunung kalau yang di Garut itu ya, Gunung Galunggung ya, nah, itu juga dahsyat juga letusannya. Kemudian ada Gunung Krakatau di Provinsi Banten ya. Dan itu kehancurannya ya, erupsinya ya, di tahun 1400 atau di tahun 1600-an ya. Itu tsunami-nya sampai ke Eropa. Nggak kebayang gimana ya. Itu baru satu gunung. Bagaimana kalau semua gunung kemudian Allah jadikan seperti itu? Makanya manusia kemudian bertanya ya, wa qala al-insanu malaha, kenapa bumi ini bisa begini? Nah, hari yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pun akan tiba. Sebagaimana kita ketahui ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an kapan persisnya kiamat terjadi. Allah hanya katakan nanti akan datang hari kiamat. Tapi kapan kiamatnya Allah tidak sebutkan secara detail. Ya, Allah tidak katakan kiamat terjadi tahun 1999 misalnya, atau tahun 2222 misalnya, 222 gitu. Atau tahun 6666, enggak ada kalimat itu. Makanya kemudian kalau ada orang ya apapun agamanya, apalagi kalau dia muslim gitu ya, menyebutkan tanggal pasti, tahun pasti terjadinya kiamat, wajib kita tidak percaya. Nah, ya, karena memang yang mengetahui pasti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, saya tidak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Nabi aja enggak tahu, kenapa kemudian ada orang yang berani mengklaim dia tahu kapan kiamat terjadi. Nah, saat semua dimulai dengan kehancuran alam semesta, bumi berguncang dengan dahsyat, bahkan gempa biasa yang terjadi hanya beberapa saat itu terjadi terus menerus. Dulu pernah di iDream ini saya lagi siaran sama ustazah, tapi siaran Zoom ya, dengan salah seorang ustazah di iDream sore ya. Itu tiba-tiba ada gempa. Cuma 2 detik lah, 2 atau 3 detik. Udah terasa panik tuh di dalam dada, Masya Allah. Bahkan sempat mau keluar ya dari ruangan siaran.
Saya merenung, ya Allah, ini padahal cuma 3 detik. Bagaimana kalau kemudian itu terjadi sampai bumi ini betul-betul hancur, berapa jam? Bahkan di dalam ayat ini dikatakan manusia itu sempoyongan seperti orang mabuk, padahal mereka nggak mabuk. Saking bingungnya, ini yang bergoyang itu saya apa bumi yang saya pijak bergoyang? Kadang-kadang kita kalau lagi gempa nih, bagi Anda yang mungkin pernah merasakan gempa, kadang-kadang sempat bingung, kok goyang ya? Ini yang goyang tangan saya apa memang bumi yang goyang? Nah, kurang lebih begitu. Dan itu terjadi ya, pada orang-orang yang berada dalam situasi itu. Makanya kemudian ya, kita berharap ya, jangan sampai ketemu dengan hari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menjanjikan kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak akan merasakan ya, dahsyatnya peristiwa itu. Pemilihan kata al-zalzalah sebagaimana disebut di sini oleh Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri, ya, LCMA, guru kita bersama. Beliau mengatakan bahwa pemilihan kata zalzalah ya, baik dalam bentuk kata zulzilat ataupun juga kata zilzalaha ya, yang dirangkai dengan pengungkapan bentuk maudhi ya, atau past tense ya. Nah, ini dimaksudkan untuk mengukuhkan satu kepastian. Jadi kalau dalam Quran itu kalau lihat tata bahasa ada ayat ya, kalau dalam bahasa Arabnya ya bentuknya fi'il madi ya, misalnya idza jaa telah datang ya, manusia, padahal itu belum terjadi, tetapi Allah menyebutnya dengan bentuk sudah terjadi. Nah, itu menggambarkan sebuah kepastian. Idza jaa nasrullah gitu, hiwal fath ya. Ayat itu turun ya, menggambarkan sebuah kepastian. Waja'a rabbuka wal malaku saffa, maka datanglah ya Tuhanmu dan malaikat-malaikat berbaris-baris. Maka itu adalah satu menggambarkan satu kepastian. Dan penggunaan kata syarat ya, dalam kata idza ya, idza zulzilatil ardu zilzalah. Idza itu dalam bahasa kita itu artinya apabila atau jika. Nah, kata syarat idza ya, itu ya, menggambarkan agar manusia memvisualisasikan kejadian yang mengerikan yang digambarkan oleh Allah. Jadi kalimat idza itu adalah kalimat seruan agar kita menggunakan imajinasi, potensi otak kita, akal kita untuk kemudian jauh menerawang. Berdasarkan pengalaman hidup kita di alam dunia, ya pernah merasakan goncangan gempa, mungkin pernah merasa ada bencana alam, ya longsor, apa sebutlah ya, yang pernah kita alami. Berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, bangkitkan memori itu, lalu kemudian ilustrasikan, imajinasikan, agar kemudian kita mendapatkan spirit ya, dari ayat, dari pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Ada sensenya, ada rasa yang kemudian kita dapatkan di dalam jiwa kita. Maka ya kalau kata Ustaz Saiful Bahri di sini, coba deh ya, ketika membaca dalam konteks memahami ya, idza zulzilatil ardu zilzalah, pejamkan mata, bayangkan ya, kata demi kata yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apabila bumi idza zulzilatil ardu, apabila digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat bumi itu, terbayang ya di kepala kita bagaimana ya, ketika mengalami gempa saat gunung meletus begitu ya, mengalami goncangan ketika ada tanah longsor atau likuifaksi dan sebagainya. Bagaimana kengerian yang kita lihat dari orang-orang yang merasakan hal yang sama. Ya, maka insya Allah ya, kita akan merasakan kesyahduan ya, mungkin rasa takut ya. Kita akan mendapatkan pesan dari ayat ini. Nah, peristiwa dahsyat tersebut seolah terjadi demikian singkatnya, seperti satu tiupan sangkakala, maka hancurlah dunia dan seisinya, remuk dan berkeping-kepinglah semesta alam. Semua itu tunduk pada titah Allah yang menentukannya. Ya. Dan jika ayat pertama ya, di dalam surah Al-Zalzalah ini ya, digunakan dalam bentuk pasif, maka pada ayat keduanya ya, wa akhrajatil ardu asqalaha,
Allah Subhanahu wa taala menyebut seolah-olah bumilah yang mengeluarkan isi perutnya. Kalau kita perhatikan kata akhrajat ya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Kata akhrajat ya, yang artinya mengeluarkan, seolah bumi adalah pelakunya. Nah, ini merupakan jenis kiasan yang dikeluarkan bumi adalah manusia-manusia yang tadinya terpendam di dalamnya. Karena kata asqal yaitu maknanya adalah beban-beban yang berat, dan manusia ya, termasuk juga jin ya. Di dalam surah Ar-Rahman ya, ayat yang ke-31 disebut dengan kata sakalan. Ya. Sakalaini. Ya. Dua hal yang memberatkan bumi yaitu manusia dan jin. Jadi objek dari goncangan dari yang dikeluarkan bumi itu sasarannya adalah ya bisa kita ambil juga dari sisi lain ya, pemahaman lain. Ini angle ya, sudut pemahaman kita ya. Kalau secara harfiah ya yang kita bayangkan yang dikeluarkan bumi itu adalah batu gitulah, lahar dan sebagainya, barang tambang dan sebagainya. Tetapi kemudian kalau kita jauh berbicara tentang kenapa ada goncangan itu terjadi, sesungguhnya yang sedang dikeluarkan bumi itu adalah manusia dan jin yang diamanahkan Allah sebagai khalifah, dan mereka ya sebagaimana digambarkan oleh malaikat ya sebagai kelompok yang suka melakukan pertumpahan darah ya, kelompok yang merusak sebagaimana ayat sebutkan ya, zaharal fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kita ini jadi beban bagi bumi. Karena segala sumber daya yang ada di bumi ini kita yang kuras, kita yang habiskan ya. Apalagi kalau kemudian kita berbicara bagian pembalakan ya, penambangan hutan liar, penambangan ilegal ya, pengerukan pasir. Itu yang jadi korban kan bumi, itu dieksploitasi. Ya kalaulah bumi itu bisa ngomong, kita ini jadi beban buat dia. Dan itulah yang akan dikeluarkan oleh bumi. Ya, dimuntahkan oleh bumi ya. Bumi sudah sampai pada titik jenuh ya. Ya, menanggung beban ya, hadirnya manusia di atasnya begitu. Maka kemudian dikeluarkan. Itu pemahaman lain ya dari kata akhrajatil ardu asqala. Nah, sebuah proses yang sulit dibayangkan ya, memang ya, begitulah kondisinya. Dulu manusia tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mati karena ajalnya tiba, mereka dikubur dalam bumi untuk menyatu kembali dengan bumi. Sebagian manusia hilang di dalam bumi ya, hingga tulang belulungnya hancur begitu ya. Hanya sedikit saja yang jasadnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada manusia-manusia memang kalau kita perhatikan jasadnya Allah utuhkan, Allah jaga. Sekarang suka muncul di berita ya, fenomena jasad mayat yang sudah puluhan tahun begitu digali kembali mau dipindahkan makamnya masih utuh gitu, jasadnya. Nggak logis begitu. Itu bagian dari kehendak Allah. Ada yang dihancurkan sehancur-hancurnya. Ada yang dihancurkan sebagian ya, disisakan tulang ekornya gitu. Tetapi ada yang kemudian Allah jadikan jasadnya utuh. Ini sebagian kecil saja. Nah, semua nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia yang sudah jadi sudah jadi debu begitu ya, yang berada di dalam bumi ya, karena dikubur, atau juga mungkin ada di dalam dasar laut, di dasar sungai, dikubur oleh lumpur-lumpur sungai, maka nanti akan Allah keluarkan, ya, akan dikeluarkan oleh bumi. Bangun, nah untuk kemudian digiring ke padang mahsyar. Dan di bumi yang sama ini, ya, itu terjadi. Ya. Ya, jadi di bumi yang sudah hancur ini Allah bentuk lagi, ya, jadi bumi yang lain, kemudian dijadikan sebagai padang mahsyar. Ya, buminya sama, tetapi suasana dan bentuk fisiknya, kondisinya sudah berbeda dengan bumi sebelumnya. Nah, semua manusia dikumpulkan di tempat yang sama pada waktu yang bersamaan ketika itu. Nah, karena itu kemudian manusia ya, ada yang terheran-heran dengan peristiwa hari kiamat. Padahal sebelumnya mereka ya saat di dunia dikasih tahu ya dan diberi peringatan berulang-ulang pada tentang hari kiamat. Ya.
yang dahsyat itu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan. Para mufassirin berbeda pendapat di sini, ya, siapa manusia yang terheran-heran, ya kan? Manusia di ayat yang ketiga itu digambarkan, ya. Wa qala al-insanu malaha, apa ini? Ya, heran dia, kok bisa begini gitu. Ya, maka kemudian para mufassir, ya, ada yang mengatakan, ya, siapa manusia yang terheran dan bertanya, ya, siapakah manusia itu? Ya, apakah manusia yang beriman atau manusia yang kafir? Ya. Kan bunyi ayatnya general, ya. Wa qala al-insan, ya, berkatalah ya manusia. Malah apa ini? Ini yang ngomong ini orang beriman atau orang kafir begitu, ya. Nah, sebagian mufassir memilih bahwa yang keheran-heranan, ya, dan melontarkan pertanyaan, malah apa, kenapa ini? Nah, itu adalah orang-orang yang kafir saja. Namun tidak sedikit dari kalangan mufassir atau ahli tafsir yang membiarkan ayat tersebut tetap secara umum, artinya semua manusia, mau kafir mau beriman, kalau dia mengalami kegoncangan, ya, kedahsyatan, ya, yaumul mahsyar, ya, hari kiamat gitu, maka dia, ya, akan saking dahsyatnya kiamat sampai orang beriman pun begitu mengatakan, apa ini, kenapa terjadi? Itu biasalah kalau orang panik kan. Itu kalau kita lihat kaget, ya, mendengarkan kabar kematian, kita tahu kematian itu pasti terjadi kan, takdir Allah. Tapi ketika datang kepada kita, menimpa orang yang kita cintai, kita akan bertanya, kenapa kok bisa begini? Gitu. Padahal kemarin sehat-sehat saja. Padahal ilmunya sudah tahu, yang mati itu bukan karena sakit, bukan karena apa, tetapi pasti karena ketetapan Allah itu akan terjadi. Tapi ketika saat itu tiba, ya, kita yang sudah tahu pun akan bertanya, kok bisa kejadian? Kenapa bisa begini? Ya. Karena saking kaget dan terkejutnya, saking syoknya. Nah, demikianlah hari kiamat. Itu yang kemudian, ya, pendapat para ulama mengatakan, ya, semuanya akan mengatakan demikian, beriman atau kafir. Kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha, ayat yang kelima, ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkannya demikian, ya, kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada manusia, ya, balasan pekerja. Supaya diperlihatkan kepada mereka, ya, balasan pekerjaan mereka. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, maka dia akan melihatnya. Nah, pertanyaan keheranan yang dilontarkan oleh manusia di ayat yang sebelumnya, ya, waqala insanu malaha, seolah langsung dijawab oleh bumi. Dia kan bertanya redaksinya, kenapa bumi begini begitu, ya? Maka kemudian di ayat berikutnya seolah dijawab oleh bumi, bahwa Allah lah yang memberikan perintah kepadanya, bi anna rabbaka auhala, ya. Ya, manusia tanya kenapa bumi begini, maka kemudian seolah-olah bumi, ya begitulah saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoncangkan, mengeluarkan kalian semua dari di dalam diri saya, dari perut bumi. Ya, Allah bangkitkan semuanya. Bahwa Allah yang memberikan perintah kepada untuk mengeluarkan segala isi perutnya, bumi dipersonifikasikan seolah seperti manusia hidup. Ya, bumi bercerita mengisahkan hakikat dahsyat hari yang dahsyat kepada manusia. Nah, dalam hal ini para pakar bahasa berpendapat bahwa ini hanyalah kiasan saja. Namun sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa hari itu memang benar-benar bumi mampu berbicara dan dipahami perkataannya serta ceritanya oleh manusia. Ya, jadi ada yang mengatakan itu kiasan saja, ya, kata para mufassir, ya. Kan ini seolah-olah kan bumi berkata, ya, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Seolah-olah bumi itu akan berkata kepada manusia, ya, mengatakan, ya, beginilah, ya, perintah Allah, ya. Cerita panjang lebar begitu. Tetapi ada yang mengatakan itu kiasan saja. Kiasan bahwa perentetan peristiwa itu menggambarkan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya,
atas terjadinya kehancuran dunia ini. Nah, namun sebagian ahli tafsir ini menyebut bahwa hari itu memang benar-benar bumi mampu berbicara dan dipahami perkataannya seperti dan ceritanya. Karena memang bagi mereka ya, bumi adalah makhluk yang memerintahkannya adalah pencipta manusia. Ya. Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad SAW. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya, pesan penting berikutnya dalam surah Al-Zalzalah ya, terdapat dalam kata yauma izin, ya, pada hari itu. Nah, hal ini ya, untuk menunjukkan posisi dan keberadaan manusia setelah terpendam di alam kubur dan dibangkitkan kembali. Ya, menurut Said Qutb, ini adalah bagian dari penggambaran penokohan dan setting yang detail. Ya. Seolah-olah pembaca ya, dari surah ini ya, dan juga yang mendengarkan surah ini seperti berada di depan sebuah layar lebar dan kemudian menonton ya, atau menyaksikan sebuah tayangan ya, atau film yang sedang diputar. Pertunjukan yang benar-benar nyata ya, sedang terjadi dan dipertontonkan di hadapannya. Kemudian kata yasdur ya, di dalam ayat yang ke-6 ya, yauma idzi yasdurun nasu astata liyura amalahum. Ya, di dalam ayat tersebut ya. Nah, ini sangat berbeda dengan sinonimnya yaitu yakhruj dan yansarif ya. Kata kerja ini diberi keterangan dengan ashtatan ya, yang artinya adalah bermacam-macam keadaannya. Nah, berbeda-beda, berpisah-pisah, berpencar-pencar. Jadi kata ashtatal gitu, manusia itu keluar dari perut bumi dalam keadaan yang beragam, dikumpulkan pada hari itu. Ya, ada yang berpisah-pisah, ada yang berbeda-beda, ada yang berpencar-pencar. Ya. Dan itu menjadi kesan pertama dari ayat ini ketika dibaca. Nah, manusia saat itu bercerai-berai, ya. Ketakutan saat dibangkitkan ya, karena tiada yang dikenalnya, semua orang jadi seumuran begitu ya, semua sibuk dengan urusan masing-masing dan manusia dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang linglung yang tidak tahu harus berbuat apa. Namun ya arti yang bermacam-macam kata di dalam ayat yang ke berapa tadi, ayat yang ke-6 ya. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyara a'malahum. Manusia dikeluarkan dalam keadaan beragam untuk menyaksikan amalan mereka. Nah, ini bisa diartikan bermacam-macam dan berbeda, bisa juga dimaksudkan sebagai sesuai amal perbuatannya. Semua manusia menanti sebuah pengadilan yang agung yang sangat menentukan nasib mereka. Nah, bagaimana balasan mereka manusia setelah itu diterangkan dalam 2 ayat penutupnya. Dan kedua ayat ini memiliki muqabalah ya, atau perbandingan yang jelas sekaligus menunjukkan keindahan gaya bahasa Al-Qur'an. Nah, penggunaan kata misqala zarrah ya, sebesar zarah ya, menunjukkan detail-detail yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tiada satu pun perbuatan atau perkataan manusia yang tidak Allah hadirkan. Tidak ada manusia yang bisa menyepelekan semuanya. Yang kecil-kecil itu Allah akan hadirkan. Semuanya akan diperhitungkan dengan seksama. Semuanya akan diberikan dengan balasan seadil-adilnya. Siapa yang berbuat baik atau buruk sekecil apapun, ya mereka pasti akan bisa. Mereka tidak akan bisa memungkirinya atau berpura-pura melupakannya. Ya, kalau berbicara berpura-pura lupa gitu, ada ayat yang menyebutkan ingatan manusia dari mulai sakaratul maut itu Allah maksimalkan. Ingatan, penglihatan, pendengaran gitu. Ya indra ya, enam ini indra tubuh manusia itu. Pada hari dari mulai sakaratul maut Allah buka tabir-tabirnya. Yang tidak pernah kita dengar akan kita dengar. Yang tidak pernah bisa kita lihat akan terlihat. Yang selalu kita lupakan dan tidak pernah kita ingat akan Allah kembalikan, akan Allah ingat, kita akan ingat. Itu mulai dari sakaratul maut. Ya kalau berbicara sakaratul maut itu kan ini kan kiamat sugro ya. Goncangan kecil dari goncangan yang dahsyat. Dan semuanya ya sebagaimana Allah klaim di dalam 2 ayat terakhir itu, semuanya perbuatan manusia ini Allah dokumentasikan
Ya, ada catatannya, ada jejak digitalnya, ada saksi dan buktinya. Semuanya sudah Allah rancang sedemikian rupa. Bahkan kita nantilah yang akan mengauditnya sendiri. Allah tulis semua, Allah catat semua, lalu kemudian catatan itu dihadirkan kepada manusia, maka kemudian kita manusia disuruh ke Allah untuk melihat, mengecek, dan jadilah kita sebagai auditornya sendiri. Dan kita tidak bisa mengelak dari apa yang kita buat, karena ingatan kita Allah maksimalkan, nggak ada yang kita lupakan. Kalau sekarang kan kita nggak ingat, ya. Umur setahun ngapain aja kita nggak ingat. Dulu pernah ngapain sama orang tua kita, ya, pernah menyakit, kata perucapan apa yang pernah kita ucapkan kepada orang-orang dulu 2-3 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kita lupa. Dan itu nanti akan Allah kembalikan, ya, sehingga kita ingat betul dari mulai balik begitu sampai kita masuk ke liang kubur, ya, sampai sekatan nomor kita ingat apa yang semua kita ucapkan. Siapa yang pernah kita temui, kita akan ingat. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW melarang umatnya menyepelekan perbuatan apapun, perbuatan yang kecil sekalipun jangan disepelekan. Beliau bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kalian menyepelekan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Biasanya dengan senyuman saja, ya. Hanya dengan senyuman sekalipun, ya, yang ringan, ya, kita kan nggak ingat kepada siapa saja kita pernah senyum, gitu. Itu nanti akan Allah hadirkan. Itu kebaikan. Nah, perbuatan baik, ya, yang kecil-kecil, ya, yang mungkin selama ini kita tidak anggap sebagai sebuah amal utama, ya, bahkan kita nggak anggap sebagai amal soleh, gitu. Bagian dari rutinitas begitu, ya. Semuanya, ya, Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita. Dan pada akhirnya hanya Allah yang akan kemudian berhak menentukan balasan dari perbuatan-perbuatan itu. Allah berfirman, ya, Dialah yang memberikan ampunan kepada siapapun yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaghfiru man yasha wa yu'adzibu man yasha, ya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan, ya, sahabat yang dirahmati Allah, ya, pemahaman kita tentang surah Al-Zalzalah ini, ya, jadi ketika kita baca surah itu, kemudian imajinasi kita, ya, atau katakan apa namanya, bukan imajinasi, ya, kepala kita mampu menggambarkan, ya, ilustrasi, ya, mendeskripsikan, ya, bagaimana dahsyatnya goncangan pada hari kiamat itu dan apa yang terjadi pada hari kiamat itu, membawa kita kepada rasa takut, ya, untuk melakukan, ya, segala keingkaran, ya, kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan tentu, ya, itu juga mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang suka beramal saleh, berbuat baik, ya, menunjukkan, melakukan ketaatan kepada segala yang Allah perintahkan. Sehingga mudah-mudahan itu semua menjadi modal bagi kita, sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zalzalah, ya, akan Allah hadirkan balasannya, akan Allah hadirkan perbuatannya, dan Allah akan balas semuanya. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah selamatkan, ya, dari goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Ya, semoga Allah memberikan kita ketenangan, ya, pada hari di mana manusia, ya, Allah kumpulkan di padang mahsyar, ya. Karena ada wajah-wajah yang tenang, ada wajah-wajah yang gelisah, ya, di hari kiamat itu. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.